Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk membuka presentasi kasus berjudul Hola-Cola The Capital Budgeting. Materi mengenai capital budgeting under condition of uncertainty. Kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan Strategik. Sebelumnya, saya Faiz Akil Dwi Cahya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Ada Dinda Astari Ristaningrum, Nurul Wahyuning Tias, dan Ayesa Farhana. Oke, untuk memahami apa itu capital budgeting, saya akan mengilustrasikan secara singkat saja kenapa perusahaan melakukan analisis capital budgeting ini. Jadikan perusahaan didirikan tujuannya supaya perusahaan bisa memperkaya aset pemiliknya. Sehingga mau tidak mau kan perusahaan harus untung. Dengan untung tersebut, pelan-pelan aset perusahaan akan bertambah juga. Jika aset membesar, maka kekayaan pemiliknya akan bertambah pula. Kan perusahaan itu kalau mau untung butuh modal, dan modal itu harus diinvestasikan toh. Nah, di mana peluang investasi itu banyak seperti akuisisi atau membuka ekstensi lini produk itu, seperti yang akan kita bahas nanti. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya bagaimana kemudian memilih di antara peluang atau proyek-proyek investasi, mana investasi yang harus diambil perusahaan supaya kontribusinya terhadap keuntungan itu lebih tinggi, dan mana yang tidak harus diambil perusahaan. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu bisa diberikan kalau perusahaan melakukan aktivitas yang disebut dengan capital budgeting. Sehingga by definition capital budgeting itu bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk mengevaluasi layak tidaknya sebuah proyek investasi dilanjutkan atau tidak, dengan menganalisis input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan mencapai profit yang diharapkan. Lalu manfaat dari capital budgeting itu apa saja? Yang pertama adalah perusahaan dapat mengetahui keperluan dana secara mendetail. Sebagai contoh, ketika perusahaan ingin berekstensi lini produk baru, perusahaan tersebut akan mengumpulkan berbagai informasi seperti berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk baru, biaya variabelnya, hingga berapa jumlah permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua, jelas bahwa capital budgeting mencegah terjadinya kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Seperti yang terlihat di layar, ada 3 metode untuk menghitung capital budgeting. Saya akan menjelaskan singkat saja karena sudah dijelaskan juga pada pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama adalah net present value, yaitu mengukur nilai profitabilitas di mana menggunakan faktor penilaian waktu dan uang. NPV ini merupakan selisih dari nilai investasi aset yang ditanamkan saat ini dengan penerimaan arus kas di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam menerima investasinya, aturan dasarnya NPV-nya harus di atas angka 0. Kemudian yang kedua, syarat suatu investasi itu harus dilanjutkan, yaitu ketika angka IRR lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan, atau bisa disebut juga dengan WACC. Dan yang terakhir adalah metode payback period. Berapa lama kemudian investasi itu mampu mengembalikan modal awal yang kita keluarkan. Prinsipnya semakin kecil nilai payback period, maka akan semakin kecil juga resiko yang dihadapi pada kondisi proyek yang tidak menentu. Roberto Ortega, selaku pendiri perusahaan, mengetahui bahwa orang Meksiko terlepas dari status sosialnya menyukai minuman bersoda, sehingga pada tahun 1998 ia mendirikan Bebidasol sebagai perusahaan minuman ringan berkarbonasi yang berbasis di Puebla, Meksiko. Lalu pada Desember 2012, Antonio Ortega baru saja selesai membaca laporan yang dilakukan oleh general manajernya, yakni Pedro Cortés, tentang kemungkinan investasi di lini produk baru, yakni Hola-Cola, di mana minuman tersebut memiliki kandungan yang rendah lemak dan rendah kalori. Pedro sangat antusias dengan gagasan tersebut dan menyukai kesempatan untuk meluncurkan sesuatu produk yang baru, terutama mengingat perusahaan tersebut tidak mengenalkan produk baru dalam 5 tahun terakhir.
Dengan masuknya merek internasional minuman bersoda, Meksiko kini memiliki konsumsi minuman ringan berkarbonasi per kapita tertinggi di dunia, dengan rata-rata konsumsi per kapitanya 40% lebih tinggi dari Amerika Serikat. Dengan hal ini, masalah obesitas di Meksiko telah meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1980 dan bahwa 69,5% orang berusia 15 tahun ke atas mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Lebih mengejutkan lagi bagi Antonio, berdasarkan statistik ini, Meksiko kini memiliki tingkat kegemukan tertinggi di dunia melampaui Amerika Serikat. Aktor-aktor pemain dalam perusahaan ini yaitu Roberto Ortega selaku pendiri Bebidasol yang secara tidak terduga meninggal dunia pada tahun 2007 dan perusahaan diambil alih oleh putranya yakni Antonio Ortega yang telah bergabung dalam penjualan bisnis ini selama 2 tahun sehingga dia telah mengumpulkan beberapa tip berharga tentang cara menjalankan bisnis dari ayahnya yang membuatnya menjadi pengusaha yang agak konservatif. Lalu selanjutnya ada Pedro Cortés sebagai general manager perusahaan Bebidasol. Dengan hal ini, muncul pernyataan masalah bagaimana analisis capital budgeting dengan metode MPV, IRR, dan payback period guna menentukan keputusan perusahaan untuk mengambil atau menolak proyek Coca-Cola ini. Oke, slide selanjutnya ini yang akan kita bahas adalah tentang analisis perusahaan. Nah, dalam tabel di samping ini adanya grafik tentang penjualan dan return of sale dari perusahaan Bebidasol. Yang pertama ada sales atau penjualan. Dalam tabel di samping ini pendapatan yang dihasilkan perusahaan Bebidasol ini meningkat dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat dari tahun 2009 menghasilkan 642,400 peso lalu meningkat signifikan di 1 tahun setelahnya yaitu di tahun 2010 menjadi 832,341 peso dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2011 menjadi 900,101 peso. Hal ini menunjukkan dengan adanya peningkatan tersebut, adanya keuntungan yang didapatkan dari tahun ke tahun. Lalu, adanya return of sale. Nah, return of sale ini adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Nah, dengan analisis rasio ini bisa memberikan pengetahuan mengenai berapa banyak keuntungan yang akan dihasilkan dari penjualan. Dalam tabel di samping ini dapat kita lihat adanya peningkatan dalam return of sale-nya yang berarti apabila adanya peningkatan menunjukkan jika perusahaan tersebut berkembang dengan efisien. Oke, slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi dari perusahaan Bebidasol. Yang pertama yang dapat kita lihat adanya penjualan atau sales yang naik dari tahun 2009 sampai 2011. Nah, selanjutnya ada harga pokok penjualan yang juga meningkat, beban marketing meningkat, dan beban administrasi juga mengalami kenaikan. Nah, hal ini dapat kita simpulkan kenaikan pendapatan lebih besar daripada biaya. Lalu, jika dilihat dari EBITDA-nya, EBITDA dari tabel tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan tingkat keuntungan atau profitabilitas. Lalu net income atau pendapatan bersih juga meningkat, yang artinya kesehatan pada perusahaan itu baik. Nah, dari tabel di samping dapat disimpulkan adanya peningkatan tiap tahun, laba juga mengalami peningkatan dan aliran keuangan perusahaan ini dapat dikatakan baik. Oke, masuk ke slide selanjutnya akan kita bahas tentang neraca perusahaan Bebidasol per 31 Desember. Pada tabel di samping ini adanya aktiva, liabilitas, dan kekayaan bersih. Yang pertama dapat kita lihat adanya cash, inventory, biaya dibayar di muka. Lalu adanya aset lancar. Nah, aset lancar ini dihasilkan dari total cash, inventory, dan biaya dibayar di muka. Lalu adanya aset tetap, akumulasi depresiasi. Nah, lalu adanya aktiva tetap bersih. Aktiva tetap bersih ini dihasilkan dari aset tetap dikurangi akumulasi depresiasi. Lalu ada total aset dari aset lancar ditambah dengan aktiva tetap. Lalu ada liabilitas dan kekayaan bersih. Itu termasuk antara lain mencakup utang, biaya yang harus dibayar, utang jangka pendek, lalu dari total itu tadi dijumlahkan lalu dihasilkanlah current liability. Lalu ada utang jangka pendek, selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah selisih antara aktiva dan kewajiban. Jadi total aktiva tadi
dikurangi kewajiban, dikurangi utang jangka panjang. Yang terakhir ada liabilitas dan net worth. Itu dihasilkan dari current liability ditambah hutang jangka panjang dan ekuitas. Nah, dengan perhitungan dari neraca tadi dapat kita simpulkan bahwa laporan neraca yang ada di perusahaan Baby Dasol ini seimbang. Dengan melihat data yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini mempunyai keuntungan yang stabil selama 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2009 sampai 2011. Nah, keuntungan ini diperkirakan mampu untuk membiayai proyek penciptaan lini produk baru Hola-Cola. Selain itu, penggunaan keuntungan sebagai modal bisa menjadi strategi perusahaan untuk mengembangkan lini produk perusahaan. Melihat proyek dalam kasus ini, bisa kita lihat bahwasanya perusahaan itu memiliki 2 tantangan. Nah, yang pertama itu perusahaan menerima proyek ini dengan resiko keadaan pasar yang belum pasti, atau yang kedua tidak menerima proyek ini dengan resiko perusahaan belum mampu memunculkan lini produk baru, dalam artian keuntungan perusahaan akan tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Selanjutnya ada analisis alternatif solusi. Yang pertama kita menggunakan analisis capital budgeting. Di sini kita menggunakan 3 indikator utama. Yang pertama ada NPV, yang kedua ada IRR, dan yang terakhir ada payback period. Sedangkan untuk analisis pangsa pasar, kita menilai bahwa masyarakat Meksiko itu menyukai minuman bersoda. Tetapi dengan tingginya tingkat obesitas di sana, perusahaan itu akan mampu mengeluarkan minuman bersoda dengan rendah kalori dan rendah lemak, sehingga pasar akan mampu menerima produk tersebut. Analisis capital budgeting yang pertama ada NPV. Diketahui bahwa cash flow tahun pertama sampai tahun kelima itu ada 17 juta sekian dengan modal 54 juta sekian, dan tingkat diskonto 16% atau 0,16 ditemukan bahwa NPV-nya ada 3.033.834 sekian. Dengan melihat NPV yang positif ini, maka investasi dapat dijalankan. Analisis capital budgeting yang kedua ada IRR. Di sini kita menggunakan NPV 20% untuk perbandingan. Itu ditemukan bahwa NPV-nya minus 1.928.322 sekian. Dan dengan tingkat diskonto 16%, itu NPV-nya 3.033 sekian. Sehingga dapat ditemukan bahwa IRR-nya itu 26,9%. Asumsi rate of return-nya itu sebesar 16%, sehingga angka 26,9% itu lebih besar dibanding 16%. Maka dari prinsip IRR, sebaiknya investasi ini dilanjutkan. Analisis capital budgeting yang ketiga itu ada payback period. Kita di sini fokus di tahun kedua, itu ada cash flow kumulatifnya ada 34 juta sekian, dan di tahun setelahnya itu ada 52 juta sekian, sehingga didapat bahwa payback period yang dari Hola-Cola ini ada 2,86 tahun atau 2 tahun 10 bulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, capital budgeting merupakan bentuk evaluasi suatu proyek investasi, apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Dari capital budgeting ini ada 3 indikator utama. Yang pertama ada NPV, yang kedua ada IRR, dan yang ketiga ada payback period. Dalam kasus Baby Dasol ini, perusahaan ingin meluncurkan lini produknya yang dinamakan Hola-Cola, dan dari perhitungan capital budgeting, yang pertama NPV-nya ada 3 juta sekian, dan angkanya ini positif sehingga layak dijalankan. Yang kedua ada IRR 26,9%, dan dengan perbandingan rate of return-nya 16%. Sedangkan payback periodnya itu hasilnya 2,86 tahun, atau perusahaan dalam waktu 2 tahun 10 bulan akan bisa menerima modal yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan layak mengambil proyek investasi ini dengan produk Hola-Cola siap diluncurkan ke publik. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.